Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan saya lagi di Nirmi Channel. Kali ini saya mau bahas tentang meja, karena ada beberapa video saya sebelumnya itu nanya berapa sih ukuran mejanya gitu. Ini meja saya itu ukurannya 120 kali 75 cm. Di pasaran itu kan banyak ya ukuran meja, ada yang 150 kali 100, ada yang 50 kali 120, ada yang 60 kali 120. Kalau saya lebih milih itu 60 kali 120. Kenapa saya milih itu? Saya ngambil logikanya begini. Kan PLT ya, T-nya saya skip dulu, tingginya saya skip. Nanti itu ada pembahasan lebih lanjut masalah tinggi. Nah, kenapa saya ngambilnya itu 120 kali 60? Berarti lebarnya 60, panjangnya 120 ya. Saya mengambil perumpamannya begini. Ini kan tangan itu rata-rata 50 cm ya. Kalau saya ngambilnya 50, itu kan memang pas banget. Tapi kan kita punya yang namanya saat menyetrika itu kan ada kecondongan badan itu. Nah, sampai seberapa? Kalau saya ngambil kayak gini nih, ini sampai 75, itu yang kena itu di sini, saya di belakang sini. Garis tulang belakang yang dekat ke pinggang itu suka sakit, makanya saya nyetrikanya itu ini jarang sampai sini, jadi biasanya cuma sampai sini. Ini adalah rileksnya tangan saya itu kalau saya ngambil ke panjang tangan. Nah, kalau saya ngambilnya ke 120, kenapa saya harus ngambilnya ke 120? Logikanya begini, saya kan berdiri tuh di tengah dari meja setrikaan. Ini kemari 50, ini kemari 50. Tapi kalau ini pas kemari, ini kan nggak akan sampai. Jadi badan kita itu harus agak miring, sama kayak orang senam gitu. Jadi kenapa harus seperti orang senam? Jadi biar jangan terlalu capek. Kalau kita kaku badannya, yang kena itu juga pinggang. Jadi kita menghindarin itulah, gerakin dulu badannya secara ergonomisnya gimana. Jadi kalau misalnya kita mau gerak, itu kaki kirinya bertahan, kaki kanannya agak jinggit. Itu saya sudah lakukan lama dan itu mengurangi kelelahan. Fokusnya itu hanya nanti adanya di kaki kiri karena kan dia nekan ya. Nah, kalau kita bicara masalah tingginya berapa, tingginya itu harus berdasarkan tinggi badan kita. Cara ngukurnya gimana? Kalau saya itu patokannya begini. Ini meja, saya ngambil pusar saya di mana. Jadi patokannya dari pusar tuh saya ngambilnya cuma 5 jari, ini batas telapak tangan ini tuh saya taruh. Oh ya udah segitu tingginya. Karena ini meja ini kan harusnya miring ya. Saat ini miring, dia rendah. Yang kena itu juga di sini saya di tulang belakang. Kalau misalnya meja itu ketinggian, ada beberapa teman itu yang mejanya tinggi. Kalau tinggi katakanlah sebatas pusar, itu yang kena di sini, karena kan posisi setrika itu harusnya di bawah. Kalau dia sudah naik, ini bahu otomatis naik, berarti lebih capek. Kalau kita udah capek, kita nggak bakal bisa lama nyetrika. Tapi bagaimana kalau misalnya mejanya lebih rendah? Mejanya lebih rendah, yang kena itu tulang belakang. Nah itu teman-teman, ayo kita perhatikan dulu. Kita kan kerja namanya nih kerja padat karya, mengandalkan tenaga dong. Kita coba perhatikan hal-hal yang kecil dulu. Nah, ada lagi yang setrika, sebaiknya saran saya itu pakai sendal karet lah gitu, jangan mengandalkan ke ubin. Karena saat kita bergerak itu kan tulang telapak kaki itu tuh ada bantalannya. Jadi lebih apa ya? Lebih lentur gitu loh. Kalau nggak ada bantalan, telapak kaki itu sakit. Udah kita capek, telapak kakinya sakit. Nah, itu gimana? Biar kita bisa lama nyetrikanya. Jadi manfaatkan aja. Nah, kalau itu kan kita bicara ergonomis tubuh. Tapi kan ada lagi nih pilihan saya nih. Kenapa 60 kali 120? Rata-rata baju kita itu kan, saya ngambilnya dari ukuran saya jahit ya. Misalnya saya ngambil tuh ukurannya XL.
XL itu kita kan banyak pakai baju XL, apalagi sekarang itu kan rata-rata ngambilnya oversize ya baju. XL itu kan lingkar dadanya itu 104 kita bagi dua karena kan berarti ada 52. Kalau misalnya ininya cuman 50, berarti nanti bajunya akan keluar dari media setrika kita akan mindahin terus, bolak-balik mindah. Mungkin ada pertanyaan teman-teman gini, kenapa nggak mejanya 2 meter? Logikanya kalau kita sudah nyetrika 2 meter, emang ini sampai 2 meter ke sana ya, emang kita nyetrika jalan begini sampai ke situ kan? Enggak. Kalau kita semakin banyak bergerak jalan itu kayaknya sih menurut saya itu nggak efisien dan lebih capek. Lebih gampang lagi kalau kita bermain kayak kita senam aja tuh, kakinya jadi genjot-genjot gitu tuh, naik turun tuh. Nah itu lebih efisien menurut saya. Belum lagi ininya kemana-mana ya, lebih lama. Saya rasa untuk panjang kali lebar kali tinggi si meja setrika udah terjawab. Cuman nanti akan ada pertanyaan gini, bagaimana kalau misalnya meja saya itu kependekan atau ketinggian? Nah di situ kita yang jadi owner atau kita pelaku laundry, kita harus udah bisa ngakalin di bawahnya kita kasih apa, atau mejanya yang kita naikin. Itu teman-teman harus lebih kreatif yang untuk itu. Nah meja ini untuk setrikaan pakai alasnya apa? Busa yang saya pakai itu kan busa rebonded, bukan busa hitam yang kita biasa temuin ya, warna hitam buat alas setrikaan kalau listrik bisa. Kenapa pakai busa rebonded? Itu kan dia kayak apa namanya, pecahan-pecahan gitu loh, jadi ada sela-sela airnya turun. Dari situ sih sebenarnya mungkin alasannya ya. Nah kainnya itu harus sebaiknya kain katun, dan sebelum dipakai dicuci dulu, jadi tahu itu luntur apa enggak. Nah ada beberapa teman-teman yang saya lihat itu ininya tuh enggak kaku gini, enggak tegang nih kainnya. Ini kalau ini kan tegang banget tuh, rapih gitu ya. Sebenarnya itu mempengaruhi hasil setrikaan enggak? Iya, mempengaruhi. Jadi pas kita nyetrika nempel dianya, misalnya ini nggak rapi, dia nempel, itu setrikaan kita itu kurang rapi. Jadi sebaiknya teman-teman bikinlah rapi. Gimana caranya bikin rapi? Atau mungkin misalnya gini, dibikin busanya itu seperti sarung kasur. Nah kadang kan ada saya suka lihat tuh laundrynya teman-teman, katakanlah yang suka dikatakan dalam tanda petik itu laundry rumahan, mereka nggak aware dengan yang itu. Jadi kadang pakai spray bekas, sarung bekas. Sebenarnya tidak masalah kalau misalnya ditaruh seperti itu, tapi gimana caranya kita bikin itu kaku seperti ini, jadi nyetrikanya enak, ngaruh loh dengan setrikaan lebih lama. Kalau gini kan udah enak tuh, udah rapih, selesai gitu. Nah kalau ini kan basah ya, ini basah, ini ngaruh nggak? Ya ngaruh sebenarnya. Jadi ini nanti bisa dibuka nih, saya buka nih, bisa, ini bisa dibuka, saya cuci si covernya setrikaan ini, meja setrikaan, baru ini nanti saya jemur. Saya tetap harus rutin ngejemurnya biar lebih awet barangnya. Itu cara saya menjaga barang. Ini secara periodikal itu saya cuci biar bersih. Saya pakai busanya itu rebonded yang 5 cm. Kenapa saya milih yang 5 cm? Saya pernah nyoba nih yang 3 cm, kayaknya cepet banget basah ya. Jadi itu kita bolak-balik harus jemur. Kadang udah setrika berapa lama itu gampang basah. Kalau ini enggak, ini agak lebih tahan. Nah terus kalau misalnya ada teman yang nanya gini, mejanya bagaimana cara bentuknya? Apakah meja khusus atau kita bisa bikin meja sendiri? Bisa. Kalau meja yang saya pakai ini sebenarnya kan meja untuk setrika. Dia harusnya ini di dalam ini ada mesin vakum, tapi ini sudah tidak ada vakumnya. Yang bolongan ini adalah buat untuk tempat tangan. Jadi kita setrika jas di sini, tapi ini udah nggak ada, semuanya udah nggak ada. Ini hanya rangkanya. Nah kalau tadi saya bicara gimana cara bikin mejanya, cara bikin mejanya itu dia kotak-kotak gitu aja deh. Pokoknya dia harus ada bolong-bolongnya itu, tapi usahakan jangan pakai
kawat apa ya, kayak kawat yang kalau saya dulu bilangnya kawat rangrang, saya nggak tahu sih sebenarnya kawat apa itu, yang buat kadang buat pagar, buat kandang ayam. Jangan pakai itu, jadi nanti dia nekuk ke bawah kan, dia nggak tekanannya itu nggak kuat, jadi nanti pas kita nyetrika nekuk itu mempengaruhi hasil setrikaan. Sebaiknya teman-teman tuh bikinnya dari besi, bukan dari kayu nanti lama-lama lapuk ya. Bikin dari besi itu dia punya kotak-kotak bolong gitu. Kalau memang tidak bisa besi, teman-teman bisa bikinnya dari holo atau apalah gitu, tapi yang tidak ini ya, tidak kayu gitu loh. Jadi harus ada bolong-bolongnya dan usahakan itu agak rapet, jadi biar tahanan setrikaannya itu lebih rapi. Nah dia nggak gelombang gitu. Itu semua mempengaruhi hasil setrikaan kita, cara kerja kita.